sepak bola ya. Di video ini gue akan bahas match tentang Chelsea lah Madrid di leg kedua semifinal UCL ya. Skornya Chelsea menang 2-0 sekaligus membawa Chelsea lolos ke final setelah 9 tahun ya, terakhir kalau nggak salah musim 2011 atau 2010-2011 tuh yang waktu itu mereka juara, berarti udah 10 tahun. Nah, kita langsung bahas ke matchnya aja. Yang pertama, kita lihat statistik. Sebenarnya statistik ini nggak terlalu menggambarkan match ya, karena baik dari Chelsea maupun Madrid ya sama, mereka punya shot on target 5/5, sedangkan possession kalian jangan tertipu, Chelsea 37, Madrid 63. Cuman masalahnya Madrid ball possessionnya, nanti gue akan jelaskan di belakang, kacau balau. Madrid di sini benar-benar jelek banget, tidak menggambarkan bagaimana tim ini dihuni oleh para pemain bintang berkelas. Nah, dari secara formasi Chelsea seperti biasa main 3-4-3, mengandalkan Jorginho dengan Kante di tengah, lalu di depan ada Mount, agak di belakang dua striker, Werner dengan siapa itu namanya, sama si Havertz. Nah, Madrid mainnya apa? Madrid nggak ada perubahan dari leg pertama, tetap main 3-5-2 dengan striker yaitu ada Benzema dengan di depannya, sebentar ambil gue lihat, sama si Hazard. Nah, sedangkan di sayap ngantelinnya Mendy dengan Vinicius, sama di tengah ada Kroos, Casemiro dengan Modric. Nah, dari awal match ini Madrid langsung coba tampil inisiatif ya, tampil neken karena mereka butuh gol. Sedangkan Chelsea agak lebih coba menunggu dulu di belakang karena mereka tahu mereka punya keunggulan agresivitas 1 gol. Di awal-awal Madrid menekan. Ya, cuman tekanan Madrid ini lebih kepada apa? Lebih kepada bagaimana mereka coba untuk keluar dari pressing Chelsea. Jadi ketika Modric, Kroos coba nguasain bola, langsung di press, terutama oleh Kante. Ketika di press yang dilakukan oleh Madrid adalah ya, para pemain Madrid ini cukup berkelas. Ketika di press mereka nggak terlalu sering ambil resiko umpan ke belakang, tapi lebih mereka coba untuk mindahin bola. Cuman ujung-ujungnya ketika mereka mindahin bola, putus lagi karena nggak ada pola yang jelas, sehingga nggak ada pergerakan pemain yang baku. Jadi benar-benar ketika mereka mindahin bola dari satu pemain ke pemain yang lain, langsung dipres oleh para pemain Chelsea dan ujung-ujungnya keblok lagi. Nah, sampai di situ ketika mereka dapat peluang, zonanya udah langsung dijaga oleh para pemain Chelsea, terutama di komando di lini belakang ada Thiago Silva. Jadi Benzema dapat bola, langsung ujung-ujungnya mau nggak mau syuting lewat luar kotak penalti. Itulah yang terjadi oleh Madrid di awal-awal pertandingan. Nah, sampai si Chelsea dapat gol tuh, skema 1-2 dari Havertz ke Kante ini cukup bagus ya, sehingga Werner dapat gol 1. Sampai situ Madrid tetap menguasai pertandingan. Chelsea ya dapat 1 gol itu udah. Di babak kedua seperti biasa nggak ada perbedaan sama sekali. Hazard nggak begitu kelihatan, ditambah Vinicius 90 match menghilang entah kemana, nggak kelihatan. Mendy pun sama, Mendy-nya si Madrid ya. Sampai si Zidane ini yang kalau gue udah bilang, dia ini kalau ketika polanya udah mentok, kurang lebih mirip sama kayak Conte, nggak punya plan B, cuma ganti-ganti pemain doang. Nah, nih, sambil gue bacain. Mendy digantikan oleh Valverde, Vinicius oleh Asensio, Casemiro oleh Rodrigo. Begitulah, sama aja, nggak ada perubahan yang mengubah formasi, tapi lebih kepada mengganti pemainnya aja. Posisinya sama. Dari Chelsea nggak ada pergantian yang krusial. Werner diganti Pulisic, itu doang yang gue bilang mengubah keadaan dari Chelsea, yaitu lebih aktif dalam menyerang. Pulisic ini kan punya speed ya, jadi dihadapkan dengan Ramos yang sudah menurun usianya, dia bisa catch up dan ujung-ujungnya dapat gol. Nah,
Chelsea memang di match ini lebih layak untuk lolos ke final ketimbang Madrid, karena Madrid kalau gue lihat terlalu banyak pemain yang udah menurun di usianya. Modric 35 tahun menurun, Ramos kelihatan banget di sini udah bukan Ramos yang kita kenal beberapa tahun terakhir, dan di sini dia udah nggak sama sekali nggak bisa ngikutin speed dari para pemain muda. Terutama di sini ada Werner, ada Pulisic, selalu ada Yacuk Mon pun walaupun nggak terlalu cepat tapi pergerakannya cukup bagus, sehingga para pemain tuanya udah nggak bisa ngikutin. Ditambah lagi polanya Madrid ini gak jelas, jadi lebih mengandalkan individu seperti yang gue udah bilang di match sebelumnya. Kalau misalkan Zidane tetap main 3-5-2, selesai udah Madrid, Chelsea yang masuk final. Nah, jadi match ini memang benar-benar menggambarkan bahwa Madrid ini memang harus ada perubahan. Sedangkan untuk Chelsea, kalau gue bilang ya, tim ini memang di bawah Tuchel tampil cukup bagus, cukup solid, namun belum cukup kuat untuk menghadapi City di final. Oke, sekian dulu.